Melanjutkan kisah Krisna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini, dalam episode keinginan Arya untuk segera bertemu Ki Ageng Suradipoyono. Selamat menikmati. Salam budaya. Episode sebelumnya dikisahkan Arya Saloka dengan dikawal oleh Mesa Jenar, Kebo Kanigoro dan Wonomerta ingin menemui Ki Ageng Suradipoyono sebelum melakukan tindakan peperangan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Setelah memberikan beberapa pesan-pesan serta menempatkan Roro Wilis sebagai penasehat Sendang Papat, maka berangkatlah rombongan kecil itu. Di muka sekali seorang pembawa obor besar merupakan penerang jalan. Kemudian berkuda di belakangnya Wonomerta dan Arya Saloka. Dekat di belakangnya berjajar Mesa Jenar dan Kebo Kanigoro. Kemudian yang terakhir juga seorang pembawa obor. Rombongan itu sangat menarik perhatian Laskar Banyu Biru. Mereka saling bertanya-tanya, apakah yang akan dilakukan oleh rombongan kecil itu? Sehingga saat kemudian para pemimpin Laskar itu mendengar penjelasan dari Sendang Papat. Dengan demikian mereka tidak gelisah oleh usaha-usaha yang mereka anggap tak akan berarti. Demikianlah dalam waktu yang singkat rombongan Arya Saloka telah terpisah jauh dari laskarnya. Mereka berjalan di jalan-jalan persawahan yang membujur di antara tanah-tanah yang diterangi oleh batang-batang padi yang sedang berbunga. Sedang dekat di hadapan mereka, nampaklah seperti bukit-bukit kecil, desa-desa yang pertama. Dari desa-desa itulah sore tadi Endang Widuri melihat cahaya yang berkilat-kilat bersaut-sautan. Dalam keheningan malam itu terdengarlah suara Mesa Jenar perlahan-lahan. Arya, batang-batang padi sedang berbunga. Ya, jawab Arya singkat. Kalau kau berjalan beriring dengan laskarmu dalam gelar perang, atau orang-orang pamingit yang maju dalam gelar pula, batang-batang padi yang sedang berbunga itu akan binasa oleh kaki-kaki laskar yang akan bergulat di antara hidup dan mati. Tetapi di samping laskar itu pun masih ada lagi orang-orang yang akan bergulat melawan lapar. Sebab tanah harapannya telah hancur dilanda arus peperangan. Perempuan-perempuan akan menangis karena kehilangan suami, sedangkan anak mereka menangis karena lapar. Peperangan adalah peristiwa yang terkutuk yang dapat mematahkan cinta antara manusia, cinta antara keluarga, cinta antara suami istri dan anak-anak mereka. Hal itu menggores di dalam dada Arya. Tetapi gurunya itu pun pernah berkata kepadanya, Arya, ada beberapa tingkat dalam bercinta. Cinta kita kepada sesama, cinta antara pria dan wanita, cinta antara orang tua dan anak-anak, cinta antara manusia. Kemudian meningkatlah cinta kita kepada tanah kelahiran, kepada kampung halaman, kepada tanah air dan bangsa. Tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita serta lingkungan hidup di atasnya. Dan tingkat yang tertinggi dari cinta kita adalah cinta kita kepada sumber cinta itu sendiri,
kepada yang memberi kita gairah atas sesama manusia, yang memberikan tanah tumpah darah dan lingkungan hidup di atasnya, yaitu cinta kita kepada Tuhan itu sendiri, cinta kita kepada Yang Maha Pencipta. Tak ada yang dapat dipertentangkan dengan cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta itu adalah cinta yang paling luhur. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada persoalan yang seolah-olah merupakan pertentangan antara kedua pancarannya. Cinta kita kepada tanah tumpah darah, cinta kita kepada bangsa yang seolah-olah bertentangan kepentingan dengan cinta kita pada kemanusiaan dan manusia. Tidak, kata gurunya itu. Kita bisa menempatkan kedua-duanya. Kita harus menempatkan cinta kita kepada tanah tumpah darah berdasarkan cinta kita kepada manusia. Kepada manusia yang akan kita lahirkan, pada manusia yang akan mewarisi hidup kita kelak, supaya mereka dapat menikmati hidup mereka, supaya mereka dapat menikmati cinta yang kudus, cinta kepada Tuhannya tanpa merasa takut dan cemas, tanpa terganggu oleh persoalan-persoalan duniawi. Aryo menarik napas dalam-dalam. Memang peperangan harus dicegah, tetapi kalau ia harus pecah, maka hendaknya perang itu dilandasi pada kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan diri dan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Demikianlah kalau peperangan antara laskarnya melawan laskar Pamingit. Perang ini memang dapat menimbulkan perlawanan atas rasa cinta, tetapi ia harus dilandaskan pada kecintaan dan pengabdian yang lebih luhur. Karena itulah maka Aryo sadar bahwa gurunya bukan bermaksud menganjurkan kepadanya untuk menerima nasibnya, nasib rakyatnya, tetapi gurunya hanya mencoba mencegah timbulnya pertentangan apabila kemungkinan itu masih bisa dicapai. Tiba-tiba tersentak dari lamunannya ketika dengan tiba-tiba orang berkuda yang berjalan di mukanya itu mendadak berhenti. Ada apa? Ia bertanya. Orang itu menunjuk ke depan. Di pojok desa nampaklah beberapa orang berdiri. Kemudian terdengarlah salah seorang dari mereka berteriak, "Berhentilah di situ!" Aryo kemudian mendorong kudanya mengambil tempat terdepan. Ia masih maju beberapa langkah, tetapi kemudian ia pun terpaksa berhenti ketika sebuah tombak melayang dan menancap di tanah, hanya 2 langkah dari kaki kudanya. Demikian asiknya Aryo menganyam angan-angannya sehingga ia tidak melihat sebelumnya orang-orang yang menghadang perjalanannya itu. Ia tahu betul isyarat yang diberikan oleh orang-orang itu. Kalau ia tidak berhenti, maka tombak yang kedua akan diarahkan kepadanya. Karena Aryo tidak menghendaki bentrokan terjadi, maka ia pun mematuhi syarat itu. Ketika rombongan kecil itu telah berhenti, majulah beberapa orang bersenjata mendekati mereka. Sementara itu Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro telah berada di belakang Aryo Saloko. Sedang Wonomerto pun kemudian menempatkan dirinya di samping anak muda yang membawa tombak Kiai Panca itu. Beberapa orang itu kemudian berdiri mengitari Aryo Saloko dan rombongannya seolah-olah mereka hendak mengepung rapat-rapat. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpinnya maju selangkah. Lalu dengan bertolak pinggang ia berkata, "Siapakah kalian? Kemana kalian akan pergi? Dan apakah maksud kalian?" Saat kemudian Aryo Saloko menjawab, "Kisanak, kami adalah orang-orang Banyu Biru." "Apakah Kisanak juga orang Banyu Biru?" "Ya," jawabnya singkat. "Kalau begitu kalian seharusnya mengenal kami," sambung Aryo. Orang itu mengangkat alisnya, tapi tiba-tiba dari dalam rombongan itu meloncat seorang sambil berteriak, "Kalian merasa diri kalian orang-orang Banyu Biru?" "Ya," jawab Aryo. "Aku orang Banyu Biru sejak lahir," katanya lantang penuh kebanggaan. "Aku percaya, Iro, kau memang lahir di Banyu Biru, dibesarkan di Banyu Biru dan dewasa di Banyu Biru," sahut Wonomerto.
Dan agaknya kau sekarang sedang mencoba untuk membalas budi kepada tanah yang telah memberikan kepadamu makanan di saat lapar dan memberimu air di saat kau haus. Orang itu terkejut, memang matanya agak kurang jelas di dalam gelap, sehingga ia terlambat mengenal Wonomerto. Ketika ia mendengar suara itu menyebut namanya dengan tepat, barulah ia berusaha mengenalnya baik-baik. Tiba-tiba terpekik dan berlari memeluk kaki orang tua itu. "Bukankah Tuan Kiai Wonomerto?" "Akulah," jawab Wonomerto. "Maafkan aku, Kiai. Aku kurang mengenal Kiai di malam yang gelap ini," kata orang itu. "Hei Iro," bentak pemimpin rombongan itu. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Orang ini adalah Kiai Wonomerto," jawab Iro. "Ia adalah tetua tanah perdikan ini." "Tidak," bentak pemimpin itu. "Tak ada yang pantas disujuti di tanah ini selain Ki Ageng Lembu Soro. Tetapi Kiai Wonomerto adalah emban kepala perdikan ini sejak aku lahir. Sejak pemerintahan tanah perdikan ini dipegang oleh Ki Ageng Soro Dipoyono." "Jangan menggurui aku," bentak pemimpin itu yang ternyata orang Pamingit. "Aku pun kenal Kiai Wonomerto. Agaknya benar itulah orangnya. Semula memang aku agak kurang mengenalnya, kembali setelah ia menjadi bertambah tua. Tetapi Wonomerto adalah orang yang tak berarti bagi Banyu Biru." Orang Banyu Biru yang bernama Iro itu agaknya kurang senang mendengar kata-kata pemimpinnya itu. Maka ia pun berkata, "Jangan berkata begitu, supaya aku tetap menghormatmu." "Apa?" jawab orang Pamingit itu sambil membelak-belakkan matanya. "Kau akan melawan pemimpinmu?" Oleh bentakan itu, sadarlah Iro bahwa bagaimanapun juga ia berada di bawah perintah orang Pamingit itu. Karena itu ia pun terpaksa berdiam diri menahan hati. Tetapi dengan demikian sadarlah ia bahwa apa yang dilakukan selama ini ternyata bertentangan dengan suara hatinya. Ia hanya sekedar hanyut dalam arus yang tak dimengertinya sendiri. Ia mendengar segala macam cerita dari caci maki terhadap orang-orang Banyu Biru yang tidak mau menerima Lembu Soro memegang perintahan atas Pamingit dan Banyu Biru. Pada saat itu ia mengira bahwa orang-orang itu memang benar-benar orang-orang yang akan membuat kacau saja. Apalagi kemudian berita tentang kehadiran bantaran di tanah lapang di ujung kota dan membuat onar tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab yang tersiar hanyalah berita tentang bantaran ngamuk. Tetapi tak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seorang Pamingit yang buas sedang berusaha untuk merendahkan kehormatan seorang wanita Banyu Biru, yang kebetulan wanita itu adalah istri Panjawi. Disusul kemudian berita tentang Wonomerto, Sendang Papat dan Sendang Parapat yang seolah-olah merupakan suatu kelompok yang akan merampok keramaian gila-gilaan di tanah lapang yang sama. Bahkan kemudian Sendang Papat telah membakar seperangkat gamelan. Juga dalam kabar-kabar yang tersiar itu tak terdapat kata-kata seorang telah menusuk lambung Sendang Parapat ketika Sendang bersaudara itu sedang melindungi seorang dari kemarahan orang-orang Banyu Biru. Tetapi sekarang ketika Ira berhadapan dengan Wonomerto, tiba-tiba terasa bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Orang seperti Wonomerto ini tidak akan mungkin melakukan kebiadaban atas rakyat yang dicintainya, atas rakyat yang dibelanya sejak ia menempatkan dirinya di atas segala kepentingan pribadi. Di dalam gelap malam itu terasa betapa sejuk wajah yang tua itu dan betapa manis mata itu memandangnya, seolah-olah terasa udara sejuk menusuk sampai ke tulang sumsumnya. Berbeda benar dengan pemimpinnya orang Pamingit yang keras dan kasar itu. Keadaan yang hening itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan pemimpin rombongan pengawal itu. "Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian selain Kiai Wonomerto?" Aryo mengangguk perlahan-lahan, jawabnya lambat.
Aku Arya Saloka. Arya Saloka, kembali Ira terpekik. Tiba-tiba rontoklah hati orang Banyu Biru itu setelah berhadapan dengan Arya Saloka yang selama ini telah dianggap hilang. Memang ada di antara orang-orang Banyu Biru yang dengan sadar menempatkan dirinya di antara orang-orang Pamingit. Tetapi orang-orang seperti Ira ini pun banyak sekali jumlahnya. Orang yang tak tahu arti perbuatannya sendiri. Tetapi Ira takut pula pada pemimpinnya, sebab dengan demikian ia dapat kehilangan pekerjaan yang dapat dipakainya sebagai alat untuk berbangga diri terhadap kawan-kawannya. Berbeda dengan orang-orang Pamingit yang lain, ketika mereka mendengar nama Arya Saloka, mereka pun segera mendesak maju. Pemimpin pengawal itu pun kemudian mendengus. Jadi kaulah orang yang mengaku bernama Arya Saloka? Mengapa mengaku? Tanya Arya. Orang Pamingit itu tertawa. Kemudian kepada anak-anak buahnya ia berkata, bersiaplah, ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Inilah dia orangnya yang mengaku bernama Arya Saloka. Tidakkah kalian ingin menangkapnya? Para pengawal itu pun semakin maju. Beberapa orang yang semula masih berdiri di pojok desa segera mendekat pula dengan senjata terhunus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah seorang di antara mereka menghitung jumlah rombongan kecil itu. Hanya 6 orang. Aneh, apakah memang mereka ini sedang bunuh diri karena putus asa? Kisanak, kata Arya Saloka tenang, jangan mengganggu kami, sebab kami pun tidak mengganggu kalian malam ini. Kami hanya ingin minta kesempatan menghadap Eyang Sura Dipoyono. Sesudah itu kami akan kembali. Apa perlunya kalian menghadap Ki Ageng Sura Dipoyono? Tanya pemimpin pengawal itu. Sebagai seorang cucu, aku harus berbakti kepadanya, sahut Arya Saloka. Orang itu tertawa kembali. Masih dengan bertolak pinggang ia menjawab, jangan membuat alasan yang aneh-aneh. Dengarlah anak muda yang menamakan diri Arya Saloka. Kalau kau lolos dari penjagaanku ini, kau pun akan binasa di gardu pengawal yang kedua, yang lebih rapat dan keras. Lihat itu, di bawah rumpun regu di sana, itulah gardu penjagaan kedua, dan di samping gardu itu pula lah Laskar Pamingit bersiap untuk menerima kedatangan laskarmu besok pagi. Tidakkah kita dapat menunda persoalan besok pagi sampai pada waktunya? Tanya Arya. Sekarang aku akan menghadap Yangku sebagai seorang cucu. Orang itu menggeleng. Perintahnya, turun dari kuda kalian. Aku harus menangkap kalian hidup atau mati. Diam-diam Wonomerto memanggil kedua orang yang membawa obor untuk mendekat. Setiap saat ia diperlukan api obor itu untuk menjalankan panah apinya apabila diperlukan. Saat kemudian terdengarlah orang itu berkata pula, 25 bahu tanah yang akan kami terima apabila kami berhasil menangkap orang yang menamakan diri Arya Saloka. Dada Arya Saloka berdesir mendengar kata-kata itu. Namun demikian dengan tersenyum ia berkata, betapa mahalnya kepalaku yang tak berarti ini. 25 bau tanah adalah cukup luas. Tetapi kalau yang 25 bau itu tanah di sekitar Rawa Pening, maka aku kira kau akan keberatan. Tetapi hatinya berkata, suatu usaha yang tak kenal kesopanan. Janji itu agaknya telah menutup kemungkinan untuk mengadakan pembicaraan wajar. Mereka pasti akan mencari-cari alasan untuk menimbulkan pertengkaran dan kemudian menangkapnya hidup atau mati. Diam-diam Arya Saloka pun menghitung jumlah mereka. Tidak kurang dari 15 orang. Tetapi sebenarnya 15 orang itu tak banyak berarti bagi rombongan kecil yang hanya berjumlah 6 orang ini. Terdengar kemudian orang Pamingit yang sudah mulai kehilangan kesabaran itu membentak, aku punya wewenang untuk menangkap engkau. Kalau mungkin hidup, kalau tidak, mati pun tak akan mengurangi hadiah yang sudah dijanjikan. Bagaimana kalau kau yang mati?
Apakah kau akan menerima dia pula? Tiba-tiba Wonomerto bertanya. Diam, bentak orang Pamingit itu marah. Meskipun tak ada hadiah yang dijanjikan buat engkau, namun aku ingin juga menyobek mulutmu itu. Wonomerto mengangkat alisnya yang sudah mulai keputih-putihan, tetapi kesan wajahnya masih tetap saja sejuk. Bahkan wajah Irolah yang menjadi tegang mendengar kata kasar dari pemimpinnya itu. Tapi sekali lagi ia tidak mau berbuat apa-apa yang dapat merugikan kedudukannya. Dalam ketegangan itu terdengarlah Wonomerto berkata, apakah engkau mendengar cerita tentang tanah lapang beberapa hari yang lampau? Pada saat itu aku dan Sendang Papat pun telah hampir mati dikeroyok oleh orang-orang Pamingit. Tetapi tiba-tiba datang beberapa orang pemuda. Salah seorang daripadanya dapat memecahkan kepala kuda dengan tangannya. Waktu orang-orang Pamingit keheranan dan ketakutan, ia berkata, Aryo Saloko pun mampu berbuat demikian. Nah, apakah kau dengar sekarang? Biarlah Aryo Saloko mencoba. Karena kau bersikap permusuhan, biarlah kepalamu saja yang dipecahkan. Aryo Saloko sendiri geli mendengar kata-kata itu. Namun ternyata ada juga akibatnya. Memang orang Pamingit itu pernah mendengar peristiwa dari kawan-kawannya. Tanpa sadar anak muda itu mengamati tangan Aryo Saloko. Di dalam gelap ia melihat tangan itu tidak lebih dari tangan-tangan yang lain. Tidak sebesar tangan raksasa dan tidak terbuat dari baja pula. Omong kosong, tiba-tiba pemuda itu bergumam. Namun hatinya sendiri ragu. Tetapi bukankah ia mempunyai banyak kawan? Dan bukankah dengan mukul kentongan gardu penjagaan kedua akan memberinya bantuan? Bahkan dengan isyarat ia dapat menyiapkan laskar Pamingit yang nanti tengah malam akan membuat gelar perang untuk melawan laskar Aryo Saloko. Karena pikiran itu, pemuda itu menjadi tenang kembali. Dengan beraninya ia berteriak, sekali lagi aku peringatkan, turun dari kuda kalian. Kali ini agaknya orang Pamingit itu sudah tidak mau berbicara lagi. Mungkin ia akan langsung menyerang atau akan memukul tanda bahaya. Kemungkinan yang kedua itulah yang pasti akan dilakukan segera apabila ia tahu bahwa di dalam rombongan kecil itu ada Maiso Jenar dan orang yang pernah bertempur melawan beberapa orang berkuda sekaligus di tanah lapang Kebu Kanigoro. Aryo Saloko pun tidak mau membuang-buang waktu. Sebab tengah malam ia harus sudah berada di antara laskarnya kembali. Karena itu ketika ia sudah tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan kekerasan atau tindakan-tindakan semacam itu, maka segera ia pun melompat turun. Tetapi demikian ia menjejak tanah, demikian ia melangkah dengan lincahnya menangkap pergelangan orang Pamingit itu. Orang itu terkejut bukan main. Sama sekali tak diduganya bahwa anak muda itu dapat bergerak sedemikian tangkasnya seperti burung lawet yang menari-nari di udara. Tapi segala sesuatu telah terlambat. Tangan orang Pamingit itu terasa seperti terhimpit besi. Perasaan nyeri dari pergelangan tangan itu menjalar tubuhnya sampai ke ujung tubuh-ubun. Terdengar orang itu mendesah menahan sakit. Tetapi ia adalah pemimpin rombongan pengawal. Tentu saja ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan anak-anak buahnya. Dengan tangan kirinya ia mencoba menghantam dada Aryo Saloko. Aryo melihat tangan yang terayun ke arah dadanya. Namun kekuatan orang Pamingit itu sebagian besar telah lenyap karena perasaan sakitnya. Dengan demikian ayunan tangannya itu sama sekali sudah tak berarti. Aryo Saloko pun sama sekali tidak menghindar ketika dadanya dibentur oleh pukulan itu. Bahkan dengan tertawa pendek ia berkata, jangan meronta-ronta anak nakal, sekali-kali kau perlu mendapat pelajaran. Bukan main panasnya hati orang Pamingit itu mendengar kata-kata Aryo Saloko. Dengan mengerahkan tenaganya ia berusaha melepaskan tangannya. Tapi semakin ia berusaha semakin sakit tangan Aryo Saloko menghimpitnya. Meskipun demikian ia tidak putus asa. Dengan kakinya ia mencoba menyerang.
namun dengan satu putaran ia menjadi tidak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu seperti terpaku di tempatnya. Mereka melihat pertunjukan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat pemimpinnya terpilih tangannya dan kemudian mengaduh tanpa dapat melawan. Ketika mereka sadar, segera mereka pun bergerak maju. Mereka sudah siap menyerang bersama-sama. Tapi dalam pada itu terdengar Aryo berkata, "Tidakkah kau dapat mengajari anak buahmu untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membawa bencana bagimu?" Orang Pamingit itu tahu benar maksud Aryo Saloko itu. Namun ia masih mencoba menggertaknya, katanya, "Biarlah kau merasakan betapa tajamnya tombak orang-orang Pamingit. Kalau kau tak segera melepaskan tanganku, umurmu akan menjadi semakin pendek." Aryo Saloko tertawa. "Kau dengar," katanya kepada para pengawal, "pemimpinmu akan memberi perintah kepadamu." "Bohong," bantah pemimpin pengawal itu. Ia masih akan berkata lagi ketika tiba-tiba Aryo menekan lambungnya dengan tangkai tombaknya. Orang Pamingit itu menyeringai kesakitan. Tangkai tombak itu benar-benar menyesakkan napasnya. Tombak orang Banyu Biru agaknya memang tidak begitu tajam seperti tombak orang-orang Pamingit. Namun tombak ini pun akan dapat merontokkan tulang igamu. Ternyata orang Pamingit itu masih sayang kepada tulang iganya. Dengan segan-segannya terpaksa berkata agak keras, "Jangan berbuat sesuatu demi keselamatanku." Para pengawal itu pun tertegun. Mereka jadi bingung apa yang akan mereka lakukan. Kalau mereka menyerang bersama-sama, mungkin pemimpinnya itu akan mati. Tetapi kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bukankah mereka telah berbuat kesalahan? Dan sekaligus mimpi mereka tentang tanah yang 20 bau itu akan lenyap. Dalam keraguan itu terdengarlah Aryo berkata, "Dengarlah para pengawal yang belum mengenal kawan-kawan perjalananku. Kecuali aku dan Eyang Wonomerto, terdapat juga seorang yang pernah kau dengar namanya, yaitu Paman Maiso Jenar. Di sampingnya adalah orang yang pernah menggemparkan tanah lapangan itu pula. Ketika itu orang-orang Pamingit mencoba menangkap Buntaran." Pemimpin pengawal itu menggeliat. "Setan!" ia mengumpat di dalam hati. Pada saat itu ia pun ikut serta mengeroyok orang itu. Tetapi tidak kurang dari 10 orang berkuda sama sekali tak berhasil menangkapnya. Bahkan beberapa orang kawannya telah jatuh menjadi korban. Sedang para pengawal yang lain pun pernah juga mendengar cerita itu dari kawan-kawan mereka atau dari pemimpinnya itu. "Masihkah kalian akan melawan kami?" tanya Aryo Saloko. Mereka diam seperti patung. Ternyata di dalam rombongan itu terdapat orang-orang yang bagi mereka hanya pernah mereka kenal sebagai tokoh-tokoh dalam cerita-cerita kepahlawanan yang sakti tiada taranya. Hanya pemimpin rombongan pengawal itu sajalah yang benar-benar menyaksikan betapa Kebu Kanegoro bertempur melawan mereka. Oleh karena itu, nafsu perlawanan mereka pun menjadi lenyap. Mereka memang dapat memukul tanda bahaya dan mengundang kawan-kawan mereka dengan tanda-tanda itu. Namun melawan tokoh-tokoh sakti yang seolah-olah sudah bukan manusia biasa lagi, mereka agaknya menjadi segan. Sebab sebelum kawan-kawan mereka datang, nyawa mereka pasti sudah berterbangan. Aryo Saloko merasakan betapa dalam pengaruh kata-katanya itu. Karena itu segera ia mempergunakan kesempatan, katanya, "Kisanak, marilah hantarkan aku sampai ke rumah Paman Lembu Soro. Bukankah sudah tidak begitu jauh lagi? Setidak-tidaknya untuk melampaui gardu penjagaan dan tempat-tempat pemusatan laskar Pamingit itu." Pemimpin rombongan itu menggeram. Ia menjadi marah sekali. Tetapi tak satu pun yang dapat dilakukan, sebab ia tahu benar bahwa tombak anak muda itu setiap saat dapat menembus jantungnya. "Marilah," kata Aryo, "berkuda bersama-sama dengan aku." Sungguh suatu pekerjaan yang tak menyenangkan. Tetapi ia masih ingin dapat melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit biru. Karena itu ia tidak membantah selagi ia masih hidup. Ia masih mempunyai harapan untuk melepaskan diri.
Dengan langkah yang kosong, pemimpin pengawal itu didorong oleh Arya Saloka ke kudanya untuk kemudian melompat ke punggung kuda itu dan menaikinya bersama-sama. Kemudian kuda-kuda itu pun bergerak. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan jiwamu?" bisik Arya kepada orang pamingit itu. Orang itu tidak menjawab, tapi kupingnya terasa tersentuh api. Meskipun demikian, ia berkata, "Jangan berbuat sesuatu supaya aku tidak memecatmu." "Padamkan obor," perintah Arya seterusnya. Ketika obor-obor mereka telah padam, mereka meneruskan perjalanan mereka yang penuh dengan bahaya. Sebab mereka sama sekali tidak menduga bahwa telah diundangkan suatu hadiah yang menarik untuk menangkap Arya Saloka. Hal itu akan sangat mempengaruhi cara berpikir orang-orang pamingit dan orang-orang Banyu Biru yang berhati goyah. Sementara itu, Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro memuji di dalam hati mereka. Ternyata Arya memiliki ketangkasan berpikir yang cukup. Dalam keadaan yang demikian, ia dapat mengatasi tanpa banyak keributan. Pandai juga anak itu menghemat tenaga, bisik Kebu Kanigoro. Maesa Jenar tersenyum sambil mengangguk jawabnya. Agaknya ia tidak mau merepotkan orang-orang tua ini. Kemudian mereka berdiam diri. Wonomerto berada rapat di belakang Arya Saloka. Dua orang yang membawa obor itu pun kemudian dipanggilnya mendekat. "Sediakan titianmu," perintah Wonomerto. "Setiap saat kita perlukan api. Kalau keadaan memburuk, harus kita kirimkan tanda-tanda dengan panah sendaren dan panah api." Orang itu pun segera menyediakan titian, emput, dan dimik belerang, supaya dalam keadaan yang tergesa-gesa mereka dapat segera menyalakan tanda-tanda apabila diperlukan. "Kalau terjadi perkelahian, jangan hiraukan lawan-lawan kita. Tugasmu menyalakan api," Wonomerto meneruskan. "Baik, Nyai," jawab orang itu. Perjalanan menyusur tepi desa itu semakin lama, semakin dalam masuk kota Banyu Biru. Meski demikian, alangkah sepinya. Tak ada nyala api sama sekali dalam rumah-rumah di tepi jalan. Agaknya mereka dalam ketakutan yang sangat, atau barangkali rumah-rumah di tepi jalan itu sudah tidak berpenghuni. Barangkali mereka telah mengungsi jauh-jauh untuk menghindarkan diri dari rumah-rumah mereka yang mungkin akan menjadi ajang perang yang mengerikan.